Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan ganggu waktunya? Oh, nggak apa-apa. Nggak diganggu. Ustadz, maaf saya mau tanya, apakah diperbolehkan kredit emas logam mulia, Ustadz? Kredit emas logam mulia. Jadi kita mau beli. Ya. Saya bertanya dulu kepada Fatia. Belinya pakai apa? Pakai uang, Ustadz. Uang. Emas dibeli dengan uang. Mungkin kita jawab secara ringkas ya. Sebenarnya di dalam hadisnya dirinci, ya. Ada perinciannya. Kita jawab secara ringkas. Emas dibeli dengan uang. Emas dan uang itu satu kelas. Satu kelas. Yaitu sama-sama sebagai alat tukar dalam transaksi. Sehingga ketika satu kelas harus cash. Satu kelas harus cash. Emas harganya berapa? Ini 10 gram. Harganya 10 juta. Gelotak 10 juta. Nggak boleh ta'asur 5 kali ya. Nggak boleh. Menjadi tidak cash. Harus langsung. Jadi di majelis akad. Ini emasnya 10 gram. Ini uangnya 10 juta. Harus langsung. Kalau misalnya pembeliannya dengan beras, ini emas 10 gram, mau kita beli dengan beras, apakah boleh diangsur? Boleh, karena lain kelas. Ini kelasnya logam mulia atau nilai alat transaksi tadi. Adapun ini kelas makanan. Ya, karena memang komoditi riba itu kan diklasifikasikan menjadi dua. Jadi kelas logam mulia dan kelas makanan. Nah, ini adalah satunya kelas yang lain, satunya kelas yang lain. Satunya logam mulia, satunya makanan. Lain kelas boleh diangsur. Jadi ini emas 10 gram mau tak angsur dengan beras, kesepakatan. Tapi setiap kali angsur 2 kintal beras kali sekian ansuran, monggo, boleh. Soalnya bukan uang, tapi kalau dengan uang harus cash. Jadi di dalam hadis 6 komoditi riba yang harus kita hafal: emas, perak, kurma, gandum, syair, garam. Ada 6. Emas, perak ini satu kelas. Emas dan perak ini satu kelas. Maka uang dikiaskan ke dalam emas dan perak. Adapun syair, kurma, gandum, korma, garam ini satu kelas yang lainnya. Nah, kalau misalnya emas tadi pertukarannya dengan perak, boleh diangsur? Nggak boleh, karena satu kelas. Karena satu kelas. Baik, ya, insya Allah mulai jelas ya. Sekarang emas pertukarannya dengan gandum boleh diangsur? Boleh, karena beda kelas. Lain kelas. Baik, sekarang korma dengan gandum boleh dibeli dengan cara diangsur? Nggak boleh, karena satu kelas. Sama-sama kelas yang sama, kelas makan. Jadi satu kelas menjadikan wajib cash, nggak boleh tertunda. Demikian Bu Fatia. Kalau kita beli emasnya itu jaraknya jauh, saat misalnya orang jual emasnya di Jakarta, kita belinya di Surabaya, ke cash saya transfer sampai langsung kirim, itu termasuk? Nggak boleh. Ya, karena yang dimaksud cash adalah di majelis akad. Ya, makanya nggak bisa dengan online ya. Penjualan emas nggak bisa dengan online, soalnya menjadikan tidak cash. Terus caranya bagaimana? Ya, orang di Jakarta berangkat ke Surabaya, kemudian ketemu di Surabaya, bayar. Walaupun sebelumnya kita janjian dulu tuh, maksudnya gini, oke, Mas, sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, oke, Mas, sampean tabel 5 juta, oke, yuk, nanti kita ketemu. Masa belum sampai. Ya. Artinya kan belum diterima. Nah, jadi harus ketemu. Iya, jadi gini gampangannya gini. Langsung tukar. Iya. Baik.